bahkan kita ini bukan manusia yang melakukan, tapi manusia yang berlatih menjadi manusia seutuhnya. Latihannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir. Terima kasih PJB Academy setia sekali untuk menghadirkan program ini khusus untuk kawan-kawan yang bekerja baik di rumah, di kantor maupun di unit untuk betul-betul mewujudkan komitmen menerangi Republik kita tercinta Indonesia. Dan hari ini juga insya Allah nanti akan segera bergabung, hadir bersama dengan kita di tengah jadwal. Kami yakin meetingnya luar biasa, tapi nanti insya Allah akan bergabung Bapak dan Ibu, para senior leaders, direksi, Dewan Komisaris, Sekdekom juga akan bergabung. Dan yang tidak boleh lupa saya sapa tentu adalah Kepala Pusdiklat PLN, Pak Badrul, mudah-mudahan sudah bergabung dengan kami bersama dengan General Manager PJB Academy, Bapak Agus Bagio Hartadi. Sebelum saya mengundang pembicara istimewa kita untuk berbagi informasi yang sangat kita butuhkan, terutama di tengah situasi pandemi yang menyerang global seperti sekarang ini, saya ingin terlebih dahulu menyapa, mudah-mudahan sudah tersambung bersama kami di tengah jadwal meeting Bapak Agus Bagio Hartadi, General Manager PJB Academy. Pak Agus, selamat siang. Assalamualaikum. Siang, Mbak Budi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Sudah nggak sabar untuk ketemu lagi Pak. Saya tunggu-tunggu hari Senin supaya bisa berjumpa dengan kawan-kawan, khususnya dengan pembicara spesial kita. Monggo Pak Agus menyapa dulu, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Bapak Ibu semua yang telah bergabung di acara ngobrol pintar, serta yang kami hormati rekan-rekan kami semua dari PLN Pusat. Alhamdulillah Pak Badrul sudah bergabung di sini. Halo Pak. Yang kami hormati narasumber kita hari ini. Halo Mas Haji. Dan yang kami hormati juga host kita hari ini. Halo Mbak Putri. Halo Bapak. Alhamdulillah kita sudah memasuki ngopi putaran ketiga. Jangan lewatkan setiap acara ngopi, karena nanti ada ngopi putaran-putaran selanjutnya. Ayo siap ya. Soalnya sayang banget kalau dilewatkan, karena dalam ngobrol pintar kita akan ngobrol dengan orang-orang pintar, dengan para pakar, para narasumber yang menarik-menarik tentunya. Sesuai namanya yaitu ngopi, maka acara ini bersifat santai dan rileks. Sebab kalau orang pergi ngopi itu adalah untuk santai dan untuk rileks. Dan memang ini yang menjadi tujuan dari acara ngopi, yaitu memberikan alternatif kepada karyawan, terutama yang WFH, yang barangkali sedang jenuh atau suntuk, atau sedang bosan menjalani WFH, maka ayo bersantai sejenak bersama ngopi, ngobrol pintar. Namun meskipun santai, setiap orang yang ngopi pasti ujung-ujungnya ada kenikmatan yang dicari. Nah, kita juga sama, kita juga begitu. Meskipun santai, ada manfaat yang kita cari dari materi yang akan kita dengar bersama kali ini. Materi kali ini adalah mindfulness. Apa itu mindfulness? Ayo segera bersiap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mas Haji. Kurang lebih bagaimana mengelola pikiran agar bisa tenang, agar bisa mendorong produktif, agar lebih tahan banting terhadap berbagai persoalan, yang mana itu semua adalah modal bagi kita untuk bahagia serta untuk sukses. Jadi mari kita ikuti bersama-sama, kita semak acara ini sampai akhir. Saya insya Allah akan menemani Bapak Ibu semua sampai selesai. Monggo selamat mengikuti ngopi putaran ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang meluangkan waktu untuk bergabung di acara ini. Saya yakin Anda semua betah dengan acara ini,
karena materinya menarik serta narasumbernya tak kalah menarik. Baiklah, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. General Manager PJB Academy, Bapak Agus Bagio Hartadi, terima kasih sambutan pembuka yang telah disampaikan untuk kawan-kawan. Semakin semangat untuk segera memulai Senin ceria dan cerah hari ini. Pak Agus, nama acaranya ngopi, jadi kalau teman-teman mau siapkan kopi dulu, kopi hangat, boleh pahit, boleh manis sesuai selera, boleh pakai susu atau enggak. Monggo, cemilannya juga boleh disiapkan. Ini momen dimana kita bisa belajar bareng dengan asik tanpa kehilangan momen mendapatkan manfaat. Nah, bicara soal manfaat, tema kita hari ini sangat menarik teman-teman, mindfulness. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Agus. Kelihatannya sederhana untuk bisa sadar penuh atas diri kita di satu tempat pada satu waktu, tapi faktanya untuk bisa meraih kesadaran penuh itu hadir secara utuh pada satu waktu sebagaimana seharusnya itu bukan hal yang mudah. Dan siang hari ini senang sekali kita sudah jadwalkan untuk segera dengar cerita. Banyak sekali cerita yang akan kita dengar dari seorang praktisi penyembuhan emosional dan juga mindfulness yang punya semacam jargon learning on being nothing, belajar untuk menjadi bukan siapa-siapa. Dan beliau tidak hanya berkarya tapi juga berafiliasi di banyak sekali kegiatan, termasuk juga lembaga, diantaranya santosa.id, Cindera Mata Aji, Ruang Napas, dan juga jeda.wellness. Tanpa menunggu lebih lama, saya ingin segera menyapa. Saya belajar untuk lebih tenang hari ini, Mas Aji, karena biasanya saya ini orang yang sangat dinamis dan meledak-ledak, jadi saya akan belajar banyak hari ini. Saya minta tepuk tangan untuk Mas Aji Santoso Putro. Monggo Mas Aji. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya. Selamat siang semuanya ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar siang ini teman-teman? Alhamdulillah sehat Mas. Ya baik ya. Terima kasih PJB, terima kasih juga Pak Agus, Pak Indra ya, dan Pak Badrul ya tadi ya. Betul. Ya. Terima kasih juga Mbak Putri sudah membuka acara ini dengan baik sekali ya, dengan lancar ya. Semoga dari awal sampai akhir kita diberi kemudahan dan kelancaran ya. Amin. Suara saya kedengeran jelas Mbak Putri? Sangat jelas sekali Mas Aji. Sangat jelas ya. Nggih. Ya, saya akan mengajak teman-teman ya yang mengikuti acara ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu sih, selamat datang di acara PJB Ngopi ya, Ngobrol Pintar. Nah, ini menarik sekali. Saya sangat mengapresiasi PJB. Kenapa? Karena saya rasa sesuai dengan etos kerja, ya, semangat kerja untuk menerangi negeri ya, Indonesia ini perlu diterangi gitu ya. Maka di kondisi yang sekarang ini, kita ini kan baru kedatangan tamu bernama Corona ya. Tamunya namanya Corona ya. Nah, kondisi yang kita rasa sama-sama, mungkin ada yang merasa nggak nyaman ya, ada yang merasa cemas, ada yang merasa panik ya. Tidak apa-apa ya, kita belajar untuk menerima semua rasa itu. Dan yang terpenting adalah ini teman-teman, kita ini perlu menjaga agar api semangat, api harapan kita tidak padam. Sepakat ya Mbak Putri ya, dan sepakat bagus ya, gitu ya. Dan juga kita perlu menjaga pula semangat kita untuk belajar ya, untuk membenahi diri. Ya. Nah, mungkin sebelum kita berada di kondisi pandemi, kita terlalu ramai mendengar suara yang ada di luar diri kita. Nah, mungkin dengan kita mengalami kondisi begini, kita diingatkan untuk berbenah diri ya. Salah satunya ya lewat acara ngopi ini, Ngobrol Pintar ya, bareng PJB. Kita sama-sama belajar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk PJB dan teman-teman agar belajar bareng ini biar lebih mendalam gitu ya. Tidak usah terlalu serius, kita bersantai saja
agar lebih bisa mendapatkan apa yang perlu kita pelajari. Pertama adalah tadi seperti yang dikatakan Pak Agus dan Mbak Putri juga, bahwa ini acara santai, silahkan ambil gelas buat ngopi, buat minum ya. Karena saya juga udah menyiapkan gelas ya, ya Mbak Putri sama Pak Agus ya. Sudah nyaman juga. Ya, karena selama acara ini kita perlu sambil minum ya, ngeteh atau ngopi ya, biar lebih santai, lebih ringan. Dan yang kedua, saya juga saran ke teman-teman ambil note ya, kertas, pulpen, atau kalau ada gadget satu lagi, nah itu seperti Mbak Putri. Oh, Pak Agus juga, wah terima kasih sekali Pak Agus. Nah itu bisa nanti bahasa Jawanya itu diurak-urak gitu ya, dicatat ya, poin-poin pentingnya di note gitu ya. Kita mulai, saya mohon izin berbagi screen ya. Ada materi yang perlu saya tampilkan. Mas Aji, mohon maaf saya terlewat menyampaikan kepada kawan-kawan sambil menunggu materinya disiapkan. Kawan-kawan nanti ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi mohon kesediaannya untuk sunyi sejenak sekitar 20 menit. Izinkan Mas Aji berbagi sebanyak-banyaknya informasi kepada kita sebelum nanti sesi diskusi atau forum kami buka secara resmi. Mas Aji, monggo cara untuk menikmati sekaligus belajar dari keheningan. Silahkan. Kita perlu menilai diri kita sendiri dulu ya. Jadi tidak perlu terus sibuk menilai orang lain. Kita coba menakar diri sendiri dulu. Ini gejala sibuk yang saya temukan, yang saya pelajari. Ada poin-poinnya di situ ya. Kalau banyak yang diprioritaskan ya, selalu bilang iya, setiap kali dikasih tugas ini iya, tanpa ada komunikasi, tergesa bertindak, multitask itu dalam satu kali waktu banyak banget yang dikerjain. Misal makan sambil nelpon, sambil nulis proposal di laptop, pikiran jadi capek. Itu kondisi sibuk. Fokus hal kecil namun tidak penting, terlalu detail banget, padahal sebenarnya yo nggak penting-penting banget sebenarnya. Terus merasa terbeban semua tanggung jawab sampai tercetus di perkataan, kok semuanya kok aku sih yang ngerjain. Nah kalau sudah ngomong begitu, itu bisa jadi salah satu gejala sibuk. Nah, tapi nggak produktif. Jadwal begitu padat banget, nggak ada waktu buat istirahat. Bahkan terakhir berada di kondisi secara psikologis namanya burnout. Burnout itu capeknya maksimal sampai beneran buntu mikirnya. Bahkan ada istilah juga sampai nggak bisa bernafas gitu. Oleh karena itu teman-teman, kita ini perlu belajar pelan-pelan dari kondisi sibuk bergeser ke produktif. Tentu saja saya juga sampaikan gejala-gejala dari produktif. Sebisa mungkin kita belajar untuk sedikit yang diprioritaskan, tapi benar-benar penting yang diprioritaskan. Karena kalau semuanya dianggap penting, itulah awal dari kesibukan, awal dari kelelahan batin. Gejala produktif berikutnya, tahu kapan bilang tidak reaktif, tidak emosional, tidak terus dengar sesuatu langsung marah, mengalami sesuatu langsung gegabah, nggak gitu. Apalagi di kondisi sekarang ini ya, kita perlu belajar untuk tidak reaktif, single task, fokus. Tentu tidak bisa ideal harus fokus terus, single task terus, nggak bisa. Ya di sela-sela multitaskingmu, di sela-sela kesibukanmu, luangkan waktu 15 menit, setengah jam, atau 45 menit buat melakukan satu hal, tapi beneran fokus gitu. Contoh ya ngopi, ngeteh, nah itu juga contoh kegiatan yang single task. Atau ketika menulis proposal, ketika membalas WhatsApp, cuma fokus single task ngerjain satu hal, itu
bisa meningkatkan produktivitas. Fokus hal besar tapi penting, ya. Dan tahu kapan mendelegasikan, agar kita tidak merasa kok semuanya harus kita. Ya kalau memang udah keberatan, ya dikomunikasikan dengan rekan kerjanya. Ya. Punya waktu jeda untuk berkontemplasi, merenung, ya. Sehingga tidak berada di kondisi burnout. Kita jadi tetap aktif, tetap energik, punya tenaga. Itu sekilas diawali. Nah, pertanyaannya adalah, ini poin pentingnya di sesi ngopi bareng saya, Mas Haji. Gimana toh supaya bisa produktif? Jawaban saya simpel teman-teman, karena saya kan praktisi emotional healing dengan pendekatan psikologi, praktisi ketenangan batin. Maka jawaban saya, supaya kita produktif, ini perlu kita ingat bareng-bareng ya, supaya kita produktif, jawabannya adalah tenangkan diri. Karena orang yang tenang akan bisa produktif. Lalu muncul pertanyaan lagi, Mas Haji, terus piye, gimana caranya biar tenang? Itu kan. Baik, saya akan berikan pemahaman sekilas saja, bahwa di kondisi sekarang, di kondisi pandemi ini, agar kita tenang, respon yang perlu kita kurangi itu membiarkan dan melawan. Maksudnya gimana, Mas? Begini, contoh rasa cemas. Salah satu emosi yang langganan datang di kondisi sekarang ini adalah cemas atau overthinking, atau ada juga yang merasa panik, takut. Saya ambil contoh cemas ya. Cemas ini jangan dibiarin teman-teman. Kalau dibiarin, wah, kita bisa takluk sama cemas kita. Kayak kita tanpa perlawanan gitu, kita ya udahlah, biarin, aku cemas aja. Maka cemas akan menguasai dirimu, itu akan rentetannya akan bertambah. Muncul psikosomatis. Psikosomatis itu contoh kalau cemas berlebihan, asam lambung naik, ya, sakit mah, susah tidurnya, dikit-dikit marah, ya. Apalagi kalau sekarang ini kan di rumah, yang sudah punya suami, sudah punya istri kan ketemunya kan kamu lagi gitu. Itu bisa meningkatkan frekuensi konflik antar suami istri. Dan sebatas berita yang saya baca, itu terjadi juga di luar negara Indonesia, ya. Bahkan sampai KDRT, sampai perceraian. Nah, kita berusaha jangan sampai seperti itu. Demikian juga di kantor, konflik kantor pun mungkin juga terus naik konfliknya. Itu karena kita dikuasai kecemasan, sehingga sebisa mungkin tidak membiarkan diri untuk cemas. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua yang perlu kita kurangin adalah melawan. Melawan cemas itu ternyata juga blunder. Semakin kita melawan cemas, kalau yang tadi kan membiarkan, biarin dikuasai cemas itu tidak sehat. Melawan cemas, semakin mengusir cemas, ternyata cemas ini malah semakin membesar, semakin menguasai diri kita. Ada tokoh psikologi yang mengatakan what you resist persis. Itu bahasa Rusia. Tak kira bahasa Jogja, Mas. Itu bahasa Inggris, what you resist persis, itu Mbak Putri. Artinya adalah apa yang kita lawan, apa yang kita tolak, itu malah menetap di diri kita. Demikian juga cemas. Dibiarkan tidak sehat, dilawan juga tidak sehat. Dan terus piye, Mas, begini. Inilah pentingnya menenangkan diri dengan pendekatan mindfulness. Seperti yang sudah disampaikan sekilas oleh Pak Agus sama Mbak Putri, mindfulness itu melatih diri kita untuk di saat ini, di sini, kini. Realitas, seperti yang terlihat di slide, reality is always constant flux. Realitas, kenyataan itu selalu berubah, selalu dinamis. Pagi mungkin gerah, ya.
mungkin sumuk, panas udaranya, sore hujan, malam mendung, terus seperti itu, ya, berubah. Mungkin juga yang terjadi dalam hidup ini. Kenyataan itu sendiri teman-teman sebenarnya nggak jadi masalah. Yang membuat hidup ini bermasalah, yang membuat hidup kita ruwet adalah bisa dilihat di bagian slide yang kanan bawah, meskipun agak ketutupan mungkin. Di situ ada pikiran kita lah yang bikin hidup ini ruwet. Kenapa? Karena pikiran kita itu hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Bisa bayangin teman-teman, pikiran kita hanya mau yang nyenengin, nggak mau nyebelin. Sedangkan realitas, kenyataan, ya dia akan selalu menghadirkan nyebelin, nyenengin, nyebelin, nyenengin, nyebelin, nyenengin. Terjadilah konflik antara pikiran dan kenyataan, membuat batin kita nggak tenang. Solusinya adalah berlatih di poin yang kedua, yaitu tidak hanya mikir, tapi juga sadar diri. Sebelum terlalu mikir banyak banget, sadar diri dulu. Lerem dulu, tenang dulu. Itulah esensi dari mindfulness. Jadi sadar dulu, supaya kita bisa experience reality as it is. Ya, kita bisa menerima kenyataan seapa adanya. Ya memang sekarang ini mesti work from home. Ya memang sekarang ini mesti mengalami pandemi. Ya memang sekarang ini kita mesti gotong royong bareng-bareng. Kita mesti memanfaatkan teknologi dengan penuh penyesuaian dari diri kita. Ya kita perlu mengalaminya dengan lapang dada, dengan hati yang besar. Ya, experience reality as it is. Nah, untuk menggambarkan itu lebih mudah, saya rasa kita perlu merenung bersama. Dalam arti begini, ini pengalaman saya pribadi. Banyak orang akhir-akhir ini itu bercerita ke saya begitu stresnya, begitu istilahnya kayak bahkan sampai marah, sampai takut gitu. Tapi takut sih enggak sih, tapi lebih ke marah dan cemas gitu, dan stres ya. Itu gara-gara di rumah work from home, tapi anak-anak juga di rumah gitu. Nah di situ malah saya kayak mendapatkan pelajaran bahwa yang punya anak merasa kewalahan menghadapi anaknya gitu ya. Di satu sisi, yang belum punya anak juga kewalahan menghadapi kesepiannya. Ditarik skup lebih luas buat teman-teman yang mungkin lebih milenial gitu ya, lebih muda. Pada waktu nggak punya pasangan, galau, pusing. Wah, jomblo nggak punya pasangan. Tapi kalau udah punya pasangan, ya mumet juga, ya pusing juga gitu. Nah dari situ kita perlu merenung ya, bahwa ternyata yang punya maupun yang tidak punya di kondisi sekarang ini sama-sama mumetnya, sama-sama stresnya. Maka penawarnya atau obatnya untuk menawarkan adalah belajar untuk menerima kenyataan yang sedang kita alami, baik punya maupun nggak punya, baik yang punya pasangan maupun yang nggak punya pasangan, buat yang punya anak maupun nggak punya anak, buat yang punya secara harta maupun yang nggak punya secara harta, sama-sama nggak nyamannya sekarang ini ya. Kita sama-sama belajar menerima. Itu Mbak Putri, monggo dilanjutkan. Mas Aji, ya 25 menit dengerin Mas Aji nyimak untuk belajar sadar nafas itu memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa untuk dibiasakan. Fakta bahwa sibuk itu bukan berarti pasti produktif, dan adanya tuntutan untuk multitasking dalam beberapa hal, khususnya dalam kondisi sekarang, justru kita perlu untuk latih sadar diri secara penuh, secara utuh dengan single tasking. Kenapa tidak? Mas Aji membukakan pikiran hal-hal yang terlewat oleh kebanyakan dari kami siang hari ini, Mas Aji.
Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih, kawan-kawan juga ucapkan terima kasih yang memantau via Zoom Cloud Meetings maupun juga kawan-kawan yang memantau melalui PJB TV Media YouTube streaming. Saya boleh mohon izin beranjak Mas Aji menuju ke chat room. Ada banyak sekali yang sudah wah. Boleh Mbak Putri. Saya juga boleh sambil minum ya. Monggo Mas, silahkan. Jangan sungkan Mas. Yang boleh ngopi nggak cuman yang nyimak, pembicara juga berhak untuk ngopi Mas. Monggo Mas Aji. Sambil Mas Aji ngopi, minum dulu. Minum juga. Saya mohon izin ini. Dan menarik karena diskusinya, pertanyaannya nggak ada yang pendek-pendek. Ini pertanyaannya luar biasa dalam bentuk paragraf atau bahkan satu lembar halaman. Saya akan menyapa dulu Mas Davi Dak. Mas Davi Dak, saya izin membacakan Mas Aji. Sebelumnya perkenalkan Mas, saya adalah seorang struktural, ya, pejabat struktural atau atasan yang sudah hampir 4.320 jam bekerja mengabdi dan belum memiliki staf. Pekerjaan saya itu berkaitan dengan dua hal penting bagi unit kami, yaitu manajemen mutu, kinerja, maupun resiko kepatuhan. Nah, terkait penentuan prioritas, insya Allah sudah dilakukan prioritas Mas, karena kinerja unit ini langsung berdampak pada hajat hidup semua karyawan di unit kami. Itu yang sampai detik ini sementara menjadi prioritas saya. Namun bagaimanapun tetap pekerjaan lain itu harus untuk tetap dioptimalkan, selesai secara optimal. Tanpa mengesampingkan terkait sibuk atau produktif, mungkin saya masih di tengah-tengah Mas. Ada sibuk karena kerjanya itu overtime dan sedikit produktifnya. Pertanyaan saya Mas ada dua. Yang pertama, bagaimana sih menanggapi terkadang kalau ada nyinyir tentang apa yang sudah kita kerjakan dan kita upayakan soal lingkungan yang mungkin kadang kurang mendukung upaya kita ya Mas. Yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita sudah melakukan prioritas pekerjaan yang harus dikerjakan setiap hari, namun begitu membayangkan target-target waktu pengumpulan yang ada di depan mata, sementara load kerjaan itu nggak sebanding dengan ketersediaan resource sumber daya manusia yang ada, bagaimana kita menanggapi hal tersebut agar tetap bisa produktif? Jadi yang pertama dari sisi keterbatasan energi, sumber daya manusia yang dimiliki, beban kerja besar menurut beliau, Mas Davi. Kemudian ada yang lingkungan yang kurang mendukung atau kondusif, ada pihak-pihak yang dirasa nyinyir. Kemudian ketika sudah mengupayakan itu, bagaimana agar tetap bisa produktif di tengah keterbatasan. Ini ada yang responnya kenceng, Mas Davi curhat ya. Iya, ini curhat nggak cuman Mas Davi, ini mungkin banyak di antara kita merasakan curhat serupa, cuman diwakili oleh Mas Davi. Monggo Mas Aji untuk menanggapi Mas. Oke. Terima kasih Mas Davi. Ya, terima kasih udah bertanya. Dan memang seringkali sesi saya baik offline maupun online itu menjadi ajang curhat, ruang dan waktu ya buat ajang curhat ya. Gak apa-apa. Jadi biar bisa jadi jembatan lah ya. Nah, saya berusaha menjembatani teman-teman ya. Oke. Terkait dengan sibuk dan produktivitas, seperti yang tadi sudah dituliskan Mas Davi, memang sibuk dan produktivitas itu kayak rentang gitu, kayak spektrum, nggak terus hitam atau putih gitu, bukannya terus kalau nggak sibuk berarti produktif, kalau nggak produktif berarti sibuk, nggak gitu. Jadi seperti tadi dikatakan Mas Davi, dituliskan Mas Davi bahwa mungkin di tengah-tengah, nggak sibuk tapi juga nggak produktif, bisa dikatakan 50% sibuk, 50% produktif. Nah, itu kita perlu sama-sama belajar untuk meningkatkan produktivitas kita. Kondisi produktif itu misal jadi 55% atau ada progres jadi 60%, sehingga kesibukannya jadi cuma mungkin 40 atau 45%. Jadi spektrum ya, bukannya terus kayak membalikkan telapak tangan.
dan juga nggak semudah itu. Ini sebuah progres yang mungkin perlu kita pelajari selama kita bekerja, bahkan sepanjang hidup kita belajar untuk berprogres. Apalagi my cup of tea, ranah saya adalah persoalan batin, dan ngomongin batin, ngomongin memaafkan, ngomongin mengikhlaskan, ngomongin tentang bersabar, itu pun juga perihal progres. Ngomongin kesehatan mental, itu pun juga spektrum sifatnya. Balik ke sibuk atau produktivitas, poin pertama itu yang ingin saya sampaikan ke Mas Davi. Jadi kita memang perlu belajar pelan-pelan menerapkan tips-tips tadi. Saya pun sampai sekarang masih belajar untuk disiplin menerapkan tips tadi. Yang kedua adalah poin soal nyinyir. Ya. Ini menurut saya ya, sebatas kacamata saya, itu selama kita sudah semaksimal mungkin, selama kita sudah sebaik mungkin bekerja, maka kita pun perlu belajar bahwa kenyinyiran, kejulitan orang-orang di sekitar kita atau kritik yang cenderung menjatuhkan kita, tidak menghargai diri kita, itu ya kita tanggapi dengan sewajarnya saja. Contoh ini mungkin beda ranah, tapi ini cukup familiar di kehidupan sekarang ini, di masa sekarang. Misal kita ngepost foto di Instagram, lalu ada komen yang nyinyir, padahal kita sudah sebaik mungkin loh ngepost foto yang paling baik, muka kita paling baik, penampilan kita paling baik, tapi kok ya ada komen yang nyinyir. Nah, bagaimana menanggapi kenyinyiran orang tersebut? Ini menarik ya, kita ngobrol soal kenyinyiran ya, siang ini ya. Itu kita belajar memperluas sudut pandang kita. Oke, memperluas sudut pandang yang seperti apa, Mas Aji? Orang yang nyinyir ke kita bisa jadi loh ya, dia sedang mengalami masalah di kehidupan selain yang terkait dengan diri kita. Maksudnya misal ada masalah dengan pasangannya, ada masalah dengan anaknya, mungkin ada masalah dengan orang tuanya, dan di momen tersebut, di momen ada kesempatan untuk nyinyir ke kita, itu dijadikan kayak tempat sampah gitu. Dia melampiaskan kemarahannya di situ, dan sekarang ini cukup banyak yang begitu. Sebenarnya ada luka batin di masa lalu, ada unfinished business, tapi dia tidak bisa memulihkan batinnya. Lalu di dunia kerja, di sosial media, itu jadi tempat untuk melampiaskan. Maka balik ke pertanyaan Mas Davi, apa yang perlu kita lakukan ketika ada yang nyinyir ke kita? Ya selama kita sudah bekerja sebaik mungkin, kita sudah semaksimal mungkin, ya kita hadapi dengan lapang dada saja, kita tetap berkomunikasi dengan dia, tidak usah terus ikut-ikutan marah, tidak usah terus ikut-ikutan nyinyir, jaga hati kita tetap tenang, terutama sebenarnya yang mengganggu kita itu bukan kenyinyirannya dia, yang mengganggu kita sebenarnya adalah pikiran kita mengenai kenyinyirannya. Oke. Jadi kalau ada yang kritik kita, bukanlah kritik itu yang mengganggu kita sebenarnya, tapi pikiran kita mengenai kritikan itulah yang mengganggu kita. Bisa dipahami ya? Iya. Sikap kita menghadapi kritik itu, sikap kita, pandangan kita. Bukan sikap kita, tapi lebih ke apa yang ada di pikiran kita mengenai kritik itu kan? Ya. Kita terganggu karena kritik. Itu sebenarnya bukan kita terganggu oleh kritik itu, tapi kita terganggu oleh pikiran kita mengenai kritik itu. Ya. Jadi pada akhirnya kalau urusan batin, urusan psikologis, semua orang itu musuh terbesarnya adalah pikirannya sendiri. Dan itu yang menjadi
kayak hal yang selama ini tidak kita sadari. Kita merasa bahwa orang lain yang bikin hidup kita bermasalah, orang lain yang menyakiti hati kita, orang lain yang bermasalah gitu. Padahal sebenarnya pikiran kita sendirilah yang, kan ini persoalan sudut pandang. Iya. Persoalan sudut pandang. Nah, jadi saya bisa merasakan, saya bisa memahami pertanyaan Mas Davi, tapi ya selama sudah bekerja sebaik mungkin, ya kita perlu berlapang dada, tetap tabah, tetap tangguh aja. Karena orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang nyebelin itu nggak sepenuhnya musibah sih. Orang-orang yang nyebelin yang datang di hidup kita, orang-orang yang di hidup kita dan mematahkan hati kita, itu kalau kita lihat lebih mendalam, orang-orang tersebut adalah guru kehidupan buat kita. Hanya melalui orang-orang seperti itulah kita bisa belajar bersabar. Hanya karena orang-orang seperti itulah kita belajar memaafkan. Di mana sebelum ketemu dengan orang-orang yang nyebelin itu, kita belajar sabar, belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan, hanya sebatas teori, ya kan? Melalui buku-buku suci yang kita punya sesuai agama dan yang kita masing-masing. Tapi prakteknya gimana? Ya prakteknya ketika kita diketemukan dengan orang-orang yang nyebelin itu, ya kan? Dan itu kenyataan yang perlu kita terima dan tidak mudah. Mas Aji. Kalau yang terkait masih ada ya tadi ada. Iya. Saya izin menyampaikan. Jadi kritik itu justru yang berpotensi untuk bikin kita naik level ya, Mas ya. Mas Davi bilang berarti bagaimana strateginya agar membawa pikiran kita supaya tidak terganggu pada kritik itu. Mudah-mudahan sudah terjawab Mas Davi pertanyaannya. Yang satu ini Mas, yang satu terakhir tadi masih dari Mas Davi. Ketika sumber daya yang dimiliki terbatas, ada target-target yang harus diselesaikan, bagaimana strateginya agar tetap bisa produktif di tengah prioritas yang boleh dibilang cukup banyak? Ya, oke. Sebelum saya jawab yang ketiga, saya ingin menekankan juga tadi ada poin bagus sekali dari Mbak Putri bahwa kritik itu ada kandungan membangun diri kita. Ya, jadi jangan terlalu membenci kritik. Ya. Demikian juga sebaliknya, hati-hati dengan pujian. Ya. Karena pujian pun mengandung hal yang bisa menjatuhkan diri kita. Ya. Maka ada sebuah pengingat, kalau dikritik jangan terpuruk, kalau dipuji jangan terlalu melambung. Tuh, ya. Jadi ya biasa aja. Jadi orang yang kita jadi orang yang boles ya, tetap tenang. Tapi itu PR-nya memang perlu latihan. Nah, jawaban ketiga, kalau memang sumber daya itu tidak memungkinkan untuk produktif dan begitu banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, harus dituntaskan, ada dua saran dari saya. Saran pertama adalah, ini saran ya, belum tentu bisa dilakukan ya. Semoga relate lah dengan teman-teman. Yang pertama adalah komunikasikan dengan rekan kerja, komunikasikan dengan atasan. Ya kalau memang tidak wajar gitu, banyak sekali bebannya, masa cuma aku yang ngerjain, ya komunikasikan. Dan buat teman-teman sebagai leader yang mengikuti sesi ini pun juga perlu membangun komunikasi sebaik mungkin. Karena yang namanya perusahaan, ini kan esensinya kan dimanapun ya, sebenarnya perusahaan dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Esensinya sebenarnya dibangun, salah satu esensi penting adalah nilai yang cukup akrab di Indonesia, yaitu adalah nilai gotong royong. Nunjuk siapa yang pertama angkat tangan siang ini untuk saya beri kesempatan, privilege bisa ngobrol langsung sama Mas Aji. Ada siapa? Masih banyak sebetulnya pertanyaan yang ada di chat room, tapi saya nggak bisa bacakan satu persatu karena waktunya terbatas. Saya beri kesempatan yang mau live chat sama Mas Aji, silahkan.
Nanti saya minta waktu 1 menit saja sebelum acara berakhir. Saya pengen umumkan 5 orang yang sudah stay dari awal, datang, standby, duduk manis, nyimak ya, nonton sampai akhir untuk dapatkan special gift yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan PJB Academy. Dan juga 3 orang penanya. Mas Aji, saya sambil dibantu tim Mas Aji atau Mas Aji nanti pilih 3 pertanyaan paling menarik Mas di sesi perbincangan kita ngopi siang ini. Ngopi bareng Mas Aji. 3 pertanyaan paling menarik menurut Mas Aji. Ini kalau nggak ada yang raise hand, kayaknya malu-malu ya. Saya kalau gitu balik ke chat room. Karena ada pertanyaan yang, oh Mbak Lindri Ulfa raise hand. Oh ya raise hand, tadi saya nggak lihat. Apa ke private? Mbak Lindri Ulfa ada di mana? Mbak Lindri Ulfa. Silahkan Mbak Lindri. Kalau masih menyimak bersama kami Mbak Lindri, monggo langsung. Kawan-kawan tim IT bisa langsung open untuk Mbak Lindri bergabung. Mbak Lindri, hai. Hai, Mbak Lindri Ulfa dari PLN Batam. Selamat sore, kawan-kawan PLN bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji. Mbak. Mas saya ingin tanya dari semua, mungkin saya nggak full mendengarkan penjelasan dari Mas Haji ya, tapi ada satu hal yang ingin saya tahu. Bagaimana caranya bisa mendapatkan kesadaran diri untuk bisa mendapatkan satu titik seperti yang Mas Haji sampaikan tadi? Oh ya, baik Mbak. Langsung saja Mbak Putri. Nggih, betul. Mbak Lindri, terima kasih sudah bergabung. Langsung disimak jawabannya. Terima kasih Mbak Putri. Sami-sami. Nggih, waalaikumsalam. Salam buat kawan-kawan di PLN Batam. Monggo, Mas Aji silahkan. Dari Batam ya? Iya, Batam betul. Kawan PLN, Mas. Mbak, Mbak masih ikon KM. Apa toh? Dari Batam. Monggo. Ini ya, kesadaran diri ya. Iya. Itu memang perlu dilatih. Seperti kata Mbak Lindri tadi, tidak bisa terus langsung bisa naik dayanya gitu. Kalau listrik kan mungkin tinggal di klik-klik gitu terus naik dayanya ya. Tapi kalau kesadaran diri atau bahasa Inggrisnya kan awareness, mindfulness, atau kalau filosofi Jawa itu dikenal dengan eling ya, keelingan. Kita kan perlu eling dulu sebagai manusia supaya kita lebih bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Dilatihnya dengan cara ya duduk diam hening. Jadi secara filosofis manusia itu dibagi menjadi doing and being, human doing, human being. Sejak kecil sampai sekarang dunia pendidikan, pola asuh, sekolah itu lebih ngajarin human doing, melakukan, merencanakan, bikin strategi, mengambil hikmah dari masa lalu, berencana, pokoknya terkait dengan doing. Sedangkan ada sisi yang disebut dengan being, human being. We are not human doing, we are human being. Kita ini bukan manusia yang terus melakukan sebenarnya. Bahkan kita ini bukan manusia yang melakukan, tapi manusia yang berlatih menjadi manusia seutuhnya. Latihannya dengan being di mana tidak melakukan. Aneh ya. Kita mungkin berpikir bahwa untuk melakukan kita perlu belajar. Belajar itu ya dikaitkan dengan melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu kita perlu belajar. Padahal ternyata untuk kesehatan mental kita, untuk meningkatkan kesadaran diri kita perlu berlatih untuk tidak melakukan. Berlatih untuk duduk diam hening, berlatih untuk doing nothing, berlatih untuk tidak ngapa-ngapain. Dan buat manusia modern seperti kita, itu challenge yang luar biasa sekali. Betul, Mas Aji, betul. Kita misal pagi hari atau sore hari, coba selesai sesi ini, coba luangkan waktu hanya 5 menit saja untuk doing nothing, nggak ngapa-ngapain. Dan kalau secara teknis tadi saya beri tips, sadari nafas, itu akan meningkatkan kesadaran. Dan nanti ditambah durasinya, 5 menit tambah 10 menit. Nanti bisa sampai 20 menit. Nah, terakhir saya sampaikan, menurut penelitian secara ilmiah loh ya, secara ilmiah, bisa dibuktikan
orang-orang yang berlatih selama 20 menit setiap hari. Latihan sadar nafas tadi, latihan nggak ngapa-ngapain, latihan hening, setiap hari selama 8 minggu, yang berarti 2 bulan, maka struktur otak yang namanya amigdala, yang mengatur emosi, itu akan mengecil. Tingkatnya adalah kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih tenang, kita lebih jadi sadar diri. Gitu. Jadi selamat berlatih buat kita semua ya. Mas Aji, tipsnya akan segera dilakoni Mas. Saya pribadi akan memulai, saya yakin kawan-kawan PJB dan PLN yang bergabung sore ini baik melalui Zoom Cloud Meetings dan juga melalui PJB TV Media YouTube Streaming akan berupaya melakukan bersama-sama. 20 menit dalam satu hari, setiap hari, mudah-mudahan kita akan capai ya, ketenangan batin, sadar diri, hadir penuh secara utuh. Mas Aji, masih inget tadi saya kasih tanggung jawab apa? Permohonan Mas ini, permohonan. Memilih 3 pertanyaan tadi ya. Betul Mas, 3 pertanyaan. Saya akan ingatkan Mas Aji di antara pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi, Mas Davidak itu yang pertanyaan pertama yang cukup panjang kalimatnya. Kemudian yang kedua itu tadi ada Mas Rido ya, Mas Rido, dan yang ketiga Mas Yusuf Hadianto. Ya kebetulan 3 nih Mas hari ini yang kita sempat baca. Mbak Lindri. Oh Mbak Lindri betul, di antara 4 itu bersama Mbak Lindri. Mohon dipilih 3 Mas, mohon dipilih 3. Gak bisa 4-4-nya ya Mbak, biar semua dapet. Sebenarnya bisa sih Mas, tapi nanti hadiah yang satu dari Bisa. Bisa? Bisa ya. Bisa, Mbak. Yeay. 4-4-nya ya. Jadi 4-4-nya dapet ya. Mbak Nina baik banget, pertanyaan dari Pak Agus Bagio nggak dihitung pertanyaan ya Pak Agus, itu pernyataan kalau dari Pak GM. Pak Agus juga dapat hadiah ya. Katanya Pak Agus buat teman-teman aja Mas, Pak Agus sudah dapat banyak hadiah dari Mbak Nina. Iya. Mas Aji, saya ingin ucapkan terima kasih. Tadi sudah disebutkan ya, Mas Davi, Mas Rido, Mas Yusuf, sama Mbak Lindri berhasil untuk klaim hadiah pulsa nilainya besar sekali, Rp100.000, lumayan buat telepon-telepon sana sini. Terus juga untuk yang pemenang Golden Seat, saya akan bacakan dulu, mohon waktu, saya buka tadi contekannya. Selamat untuk Mas Dimas Kaharudin yang standby di kantor pusat, Mas Andri Dharma yang juga di kantor pusat, bersama Mbak Indira Pangesti dari kantor pusat, berhak untuk pulsa senilai masing-masing Rp50.000 plus ditambah Raden Sultani Indra Gunawan, Kaltim Teluk, halo Kaltim Teluk, dan juga Brigita Ayu dari BPWC. Boleh untuk klaim hadiahnya ya, 5 orang ini masing-masing pulsa senilai Rp50.000. Saya ingin kembali Mas Aji mengucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Mas, Terima kasih. kami boleh ya Mas follow akun sosial media Instagramnya Mas Aji @aji_santoso_putro supaya bisa nyimak, karena Mas Aji aktif sekali, bukan aktif bersosial media, tapi aktif berbagi banyak insight untuk kita tetap praktek mindfulness. Boleh ya Mas follow semua ini kawan-kawan? @aji_santoso_putro. Boleh juga untuk follow @ptpjb supaya bisa update terus. Kita akan ada momen ngopi bareng siapa lagi setelah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe account YouTube PJB TV Media supaya teman-teman bisa streaming kalau ada event-event seru lainnya persembahan PJB dan juga PLN. Pak Agus Bagio terima kasih bergabung, Pak Badrul terima kasih, Bu Rini juga menyimak, terima kasih Ibu, kawan-kawan PJB dan juga PLN. Terima kasih sudah hadir hari ini secara utuh dan penuh jiwa raga. Insya Allah kita akan bersua kembali dengan Mas Aji di lain kesempatan dan tentu juga bersama dengan PJB Academy. Saya Rizkyani Putri, mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mindfulness. Waalaikumsalam. Mindfulness. Makasih.